Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dr. Tuti Asmi selaku Direktur RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Yang terhormat Bapak Jawahari Makmuri SKPNUR selaku Kepala Ruang Intensive Care Unit sekaligus mentor, serta teman-teman yang berbahagia. Terima kasih Bapak Ibu semua atas kehadiran pada pagi hari ini. Saya selaku moderator pada pagi hari ini dalam acara seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK di lingkungan Kota Surakarta 22 Oktober 2024. Bapak Ibu semua, sebelum kita memasuki pokok bahasan dalam seminar, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar seminar pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan presentator Saudari Wardani Ratnaningrum untuk memaparkan hasil orientasi dengan judul Optimalisasi Pengetahuan Perawat tentang Pemberian Obat Terhadap Keselamatan Pasien di Intensive Care Unit. Kepada Saudari Wardani Ratnaningrum kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Yang terhormat kepada Ibu Direktur Dr. Tuti Asmi selaku Direktur RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Yang saya hormati Bapak Jawahari Makmuri SKPNUR selaku mentor dan Kepala Ruang ICU RSUD Ibu Fatmawati Kota Surakarta, beserta teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Pemerintah Kota Surakarta. Dengan judul Optimalisasi Pengetahuan Perawat tentang Pemberian Obat Terhadap Keselamatan Pasien di Ruang Intensive Care Unit. Profil pegawai, ini nama lengkap saya, Wardani Ratnaningrum, AMBK, NIPPPK 1991 01 11 2022 21 2003. Tempat tanggal lahir Boyolali 11 Januari 1991. Unit kerja ICU RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Untuk latar belakang, kenapa saya mengambil judul ini? Di dalam PMKRI nomor 11 tahun 2017 tentang keselamatan pasien di fasilitas kesehatan mencantumkan 6 sasaran pasien, di antaranya mengidentifikasi pasien dengan benar, meningkatkan komunikasi efektif, meningkatkan keamanan obat-obatan yang harus diwaspadai, memastikan lokasi pembedahan dengan benar, mengurangi resiko infeksi nosokomial, mengurangi resiko cedera pada pasien akibat jatuh. Secara hukum, perawat bertanggung jawab jika mereka memberikan obat yang diresepkan dan dosisnya tidak benar, atau obat tersebut merupakan kontraindikasi bagi status kesehatan klien. Agar dapat menyusun perencanaan keperawatan atau intervensi yang tepat berkaitan dengan pemberian obat. Berdasarkan hasil pengamatan peserta di ruang intensive care unit RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta, penerapan tujuh benar pemberian obat belum optimal disebabkan oleh beberapa faktor. Belum optimalnya sosialisasi, terus ada belum optimalnya media edukasi tentang pemberian tujuh benar obat, sehingga di sini penulis mengangkat judul Optimalisasi Pengetahuan Perawat tentang pemberian obat terhadap keselamatan pasien di ruang intensive care unit. Di sini maksud dan tujuan. Untuk mengidentifikasi hambatan, masalah, dan literasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tanggung jawab sebagai profesi ASN, khususnya sebagai perawat ICU RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Adapun tujuannya, yang pertama,
mengidentifikasi pengetahuan perawat tentang pemberian obat terhadap keselamatan pasien. Yang kedua, mengidentifikasi hambatan dalam pengetahuan perawat tentang pemberian obat terhadap keselamatan pasien. Yang ketiga, mengidentifikasi masalah pengetahuan perawat tentang pemberian obat terhadap keselamatan pasien. Dan yang keempat, mengoptimalisasi pengetahuan perawat tentang pemberian obat terhadap keselamatan pasien. Waktu dan tempat orientasi. Untuk waktu kurang lebih 15 hari ya, mulai dari tanggal 3 September pembukaan daring menggunakan Zoom atau YouTube. Dari tanggal 3 sampai 9 Oktober MOOC ini menggunakan LMS Soloasis. Tanggal 10 sampai 14 Oktober ada evaluasi akademik dan remedial menggunakan LMS Soloasis juga. Yang terakhir tanggal 15 sampai tanggal 21 Oktober ada mentoring di instansi kerja. Itu ada kegiatan penyusunan laporan dan rencana kerja untuk P3K, dan yang terakhir ada seminar hasil laporan. Untuk tempatnya, orientasi ini dilakukan di RSUD Bu Fatmawati Soekarno, Kota Surakarta. Nilai dan etika pemerintah Kota Surakarta. Di sini visi Pemkot Surakarta yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Untuk misinya, yang pertama, berkontribusi kepada negara dengan memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan mengembangkan tenaga kesehatan yang profesional. Yang kedua, menyediakan sarana dan prasarana sesuai standar. Yang ketiga, memberikan pelayanan yang cepat, tepat, ramah, dan inovatif. Dan yang keempat, memberikan pelayanan yang bermutu dan terjangkau. Di sini juga ada susunan organisasi dan tata kerja pemerintah Kota Surakarta. Dinas Kesehatan. Untuk visi Dinas Kesehatan, mewujudkan Dinas Kesehatan Kota Surakarta ikhlas dalam memberikan pelayanan prima. Untuk visinya, yang pertama, memberikan pelayanan prima yang berorientasi pada kesesuaian peraturan perundangan yang berlaku, keterbukaan informasi dan kejelasan. Untuk misi yang kedua, meningkatkan kualitas SDM aparatur secara periodik dan berkelanjutan. Dan untuk misi yang ketiga, mengembangkan sarana dan prasarana serta memutakhirkan teknologi informasi. Untuk susunan organisasi dan tata kerja di Dinas Kesehatan bisa dilihat. RSUD Bu Fatmawati Soekarno, Kota Surakarta. Untuk visi RSUD kami menjadi rumah sakit yang unggul dalam pelayanan, bermutu, dan terpercaya dalam bidang kesehatan. Untuk misi yang pertama, meningkatkan kualitas dan profesionalisme SDM. Misi yang kedua, meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana sesuai standar. Yang ketiga, meningkatkan pelayanan yang cepat, tepat, ramah, dan inovatif. Dan yang keempat, meningkatkan pelayanan yang bermutu dan terjangkau. Ini untuk SOTK RSUD. Tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Permen RB nomor 35 tahun 2019, uraian tugas perawat terapil terdapat 18 poin. Tugas perawat P3K di RSUD Bu Fatmawati Soekarno sebagai berikut. Yang pertama, pelayanan sesuai kompetensi, kualifikasi, dan spesialisasi. Yang kedua, sebagai profesional perawat. Yang ketiga, bertanggung jawab memberikan asuhan keperawatan lengkap kepada tiap pasien dari awal sampai dengan akhir perawatan di rumah sakit. Untuk yang keempat, melaksanakan tugas keperawatan yang dituangkan dalam surat kewenangan klinis dan rincian kewenangan klinis. Dan yang kelima, bertanggung jawab pada kepala unit di bawah lingkup koordinasi bidang pelayanan keperawatan.
rencana dan hasil kerja P3K. Isu yang diangkat di sini belum optimalnya pengetahuan perawat tentang pemberian obat terhadap keselamatan pasien di ruang ICU. Gagasan yang diangkat, optimalisasi pengetahuan perawat tentang pemberian obat terhadap keselamatan pasien di intensive care unit. Di ruang ICU ini, penulis menemukan 5 isu yang ada di ruang ICU. Di antaranya, yang pertama, belum optimalnya pengetahuan perawat tentang pemberian obat terhadap keselamatan pasien di ruang ICU. Dan yang kedua, belum optimalnya penerapan 6 langkah cuci tangan yang benar pada pasien dan keluarga di ruang ICU. Yang ketiga, kurangnya komunikasi terapeutik dalam melaksanakan asuhan keperawatan di ruang ICU. Isu yang keempat, kurangnya informasi mengenai manajemen nyeri non-farmakologi di ruang ICU. Dan isu yang kelima, belum optimalnya pengisian form timbang terima pasien dengan rekam medis elektronik di ruang ICU. Untuk identifikasi isu tadi, kita menggunakan analisis isu itu menggunakan APKL dan USGB, sehingga ditemukan gagasan yang diangkat tadi belum optimalnya pengetahuan perawat tentang pemberian obat di ruang ICU. Untuk rencana kerja dan hasil kerja, kegiatan yang pertama yaitu langkah awal identifikasi isu. Tahapan kegiatannya yang pertama, menyiapkan bahan konsultasi dengan pimpinan atau mentor. Yang kedua, meminta jadwal untuk melakukan konsultasi dengan pimpinan atau mentor. Yang ketiga, melakukan konsultasi dengan pimpinan atau mentor di ruang ICU. Untuk output atau hasilnya, yang pertama tersedianya bahan konsultasi, yang kedua ada dokumentasi berupa foto. Untuk kegiatan yang kedua, merencanakan atau merancang aktualisasi dengan membuat desain rancangan tentang penerapan tujuh benar pemberian obat. Di sini dengan tahapan kegiatan membuat desain rancangan leaflet dan poster tentang penerapan tujuh benar pemberian obat. Tahapan kegiatan yang kedua, mengkonsultasikan desain rancangan komitmen tujuh benar pemberian obat ke pimpinan atau mentor. Untuk tahapan kegiatan yang ketiga, merancang penyempurnaan desain penerapan tujuh benar pemberian obat. Yang keempat, mencetak desain rancangan komitmen tujuh benar pemberian obat. Dengan output atau hasil, tersedianya desain rancangan tujuh benar pemberian obat. Yang kedua, tersedianya dokumentasi konsultasi dengan pimpinan atau mentor berupa foto. Diperoleh kritikan dan saran mengenai desain rancangan benar pemberian obat yang memiliki kaitan dengan standar keselamatan pasien. Setelah itu diperoleh referensi terkait desain rancangan penerapan tujuh benar pemberian obat. Kegiatan selanjutnya yaitu membuat aktualisasi dengan membuat media informasi, leaflet dan poster tentang penerapan tujuh benar pemberian obat. Dengan tahapan kegiatan membuat desain leaflet dan poster tentang penerapan tujuh benar pemberian obat. Setelah itu mencetak leaflet dan poster penerapan tujuh benar pemberian obat sebagai media informasi. Yang ketiga, menempel poster tentang tujuh benar pemberian obat. Dengan output atau hasil, tersedianya hasil desain, tersedianya leaflet dan poster penerapan tujuh benar pemberian obat. Kegiatan yang keempat yaitu membuat aktualisasi dengan melakukan sosialisasi pada perawat ICU tentang pentingnya penerapan tujuh benar pemberian obat. Di sini tahap kegiatannya yang pertama, mempersiapkan alat dan bahan yang berisi PowerPoint dan video materi penerapan tujuh benar dan adanya leaflet. Setelah itu mengumpulkan perawat peserta sosialisasi, mengundangnya melalui WhatsApp group. Setelah itu melakukan sosialisasi, menjelaskan isi atau materi kepada peserta sosialisasi. Dengan output atau hasil, tersedianya alat dan bahan, materi penerapan tujuh benar dan leaflet, hadirnya perawat dalam sosialisasi. Setelah itu ada perawat yang telah mendapatkan sosialisasi. Untuk kegiatan yang kelima, melakukan evaluasi aktualisasi. Yang pertama, perawat melakukan evaluasi pada perawat ICU tentang pentingnya penerapan tujuh benar pemberian obat. Dengan output atau hasil, terlaksananya kegiatan evaluasi pada perawat ICU tentang pentingnya penerapan tujuh benar pemberian obat. Ini ada rencana kerja dan hasil kerja menengah. Untuk kegiatan tahunan di tahun pertama, ada kegiatan membuat aktualisasi leaflet dan poster penerapan tujuh benar pemberian obat.
Dengan output atau hasil terciptanya aktualisasi pembuatan leaflet dan poster tentang penerapan 7 benar pemberian obat yang memiliki kaitan dengan standar keselamatan pasien. Di tahun kedua, melakukan monitoring atau pengimplementasian leaflet dan poster penerapan 7 benar pemberian obat. Dengan output atau hasil, petugas SU mengimplementasikan penerapan aktualisasi leaflet dan poster tentang penerapan 7 benar pemberian obat. Tahun ketiga, mengevaluasi aktualisasi leaflet dan poster penerapan 7 benar pemberian obat. Output atau hasilnya terlaksananya evaluasi aktualisasi leaflet dan poster tentang penerapan 7 benar pemberian obat. Untuk tahun keempatnya, kegiatannya mengusulkan pengadaan dan memperbanyak media yang lebih praktis dan modern untuk diaplikasikan ke unit yang lain. Dengan output atau hasil terciptanya kesepakatan pengadaan media yang lebih praktis dan modern untuk diaplikasikan ke unit yang lain. Yang terakhir, kesimpulan, diharapkan adanya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit ini melalui penerapan pemberian 7 benar obat agar sasaran keselamatan pasien tercapai sesuai dengan standar dan berdampak pada percepatan penyembuhan pasien. Syarat bagi peserta mampu menerapkan nilai dasar ASN berakhlak dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Peserta mampu mengimplementasikan penerapan pemberian 7 benar obat terhadap keselamatan pasien di ruang intensif care unit. Saran bagi penyelenggara pelatihan atau BKPSDM Pemkot Surakarta dapat terus mengembangkan dan meningkatkan jenis kegiatan selama pelatihan dan bisa memberikan waktu yang lebih panjang agar peserta memiliki waktu yang lebih banyak dalam proses mentoring. Dan yang terakhir, saran bagi OPD, penulis merekomendasikan agar kegiatan-kegiatan untuk menyelesaikan isu di tempat tugas dapat dilanjutkan bahkan setelah pelatihan selesai. Nilai-nilai dasar yang diterapkan diharapkan bisa menjadi kebiasaan dan karakter bagi setiap P3K. Berikut lampiran foto dokumentasi selama orientasi, ada proses mentoring, ada proses sosialisasi, dan ada pengembangan poster. Terima kasih. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Apabila ada salah, mohon maaf. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Mbak Wardani Ratna. Aplaus terlebih dahulu untuk Mbak Wardani. Baik, luar biasa sekali materi yang disampaikan Mbak Wardani mengenai 7 benar obat. Dari teman-teman mungkin ada yang mau disampaikan kepada Mbak Wardani. Kalau tidak ada, mungkin dari Pak Johari selaku mentor mau memberikan masukan maupun saran, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Wardani telah menyampaikan laporan aktualisasinya dengan baik, mampu memahami visi misi Pemkot Kota Surakarta sampai dengan rencana kerja menengah dengan bagus. Dalam laporan laporan orientasi pengenalan nilai ETK, di sini hasilnya adalah optimalisasi pengetahuan perawat tentang pemberian obat itu adalah masuk di salah satu sasaran keselamatan pasien pada butir yang ketiga, kalau nggak salah adalah meningkatkan keamanan obat-obatan yang harus diwaspadai, itu masuk di situ. Sedikit masukan bahwasanya kalau dalam pemberian obat khususnya di ruang ICU memang benar-benar harus diwaspadai, karena di ruang ICU itu banyak terapi khususnya obat-obatan yang memerlukan pengetahuan tentang penghitungan obat, dosis, terus nama obat yang hampir mirip itu harus diwaspadai. Nah, mungkin masukan dari kami di sini kan laporannya pengetahuan perawat ya. Ya, harapannya
nanti bisa berkolaborasi dengan manajemen untuk dilakukan adanya pelatihan atau apa namanya istilahnya pendidikan tentang pengetahuan perawat untuk meningkatkan tentang pemberian obat di ruang ICU. Nah, di sini sebenarnya di rencananya sudah dibuat rencana kerjanya itu dengan adanya sosialisasi tentang pemberian obat dengan tujuan benar dan harapannya tidak cukup di pemberian obat dengan tujuan benar ya Pak. Ya, mungkin nanti dioptimalkannya di pengetahuan petugas karena Pak sini kan pengetahuan perawat. Jadi dengan adanya istilahnya in-house training atau pelatihan mungkin itu harapan kedepannya. Kalau di sini kan sudah keimplementasiannya, yang kan sudah ada leaflet tentang pemberian tujuan benar dan sebagainya. Itu salah satu media dalam meningkatkan pengetahuan perawat di ruang ICU. Mungkin masukan dari saya untuk kedepannya bisa berkoordinasi dengan pihak manajemen untuk dilakukannya in-house training atau pelatihan tentang pemberian obat-obat di ruang ICU. Mungkin masukan dari saya itu. Waktu kami kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Johari untuk masukan yang diberikan. Untuk Mbak Wardani mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Sudah cukup? Oke, baik. Terima kasih Mbak Wardani yang telah menyampaikan materi tentang optimalisasi pengetahuan perawat tentang tujuh benar obat. Semoga apa yang telah dipaparkan Mbak Wardani Ratna bisa meningkatkan pengetahuan perawat di RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Alhamdulillah seminar pada pagi hari ini berjalan dengan lancar Bapak Ibu, dan semoga dengan adanya NOC ini Mbak Wardani Ratna bisa menjadi ASN yang berakhlak dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi aplaus untuk Mbak Wardani Ratna. Dan saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Saya selaku moderator memohon maaf atas segala kekurangan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.